kita masih bisa kembali lagi di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Allah. Nah, Kang Diki dan juga Pak Apa itu, Ustadz, ini Kinan? tuh segmen yang paling Kinan tunggu-tunggu. Karena di sini Kinan bakalan ada games nih permisa. Mau nanya ke Kang Diki supaya tahu kira-kira Kang Diki nih keimanannya udah oke atau belum? Aduh Pak Ustadz, saya kalau segmen ini Pak Ustadz kelihatan banget Aduh, pinternya Pak Ustadz. Iya bener Aduh, banget. Di sini jadi makanya- malu saya takut makanya pamer kita ke pemirsa seneng di banget. rumah ini. Nah itu dia dan juga nanti kita bakalan ada sesi untuk menjawab semua pertanyaan dari pemirsa yang Betul ada di banget. rumah. Nah pertama nih, Apa itu, Kinan mau nanya Kinan? dulu buat Kang Diki. Nanti boleh Boleh. dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi ada cerita nih. Yes. Nah ceritanya itu tentang kisah sahabat Rasul. Betul. Beliau nih saking beraninya ya, saking adil dan juga tegas, beliau ini berani untuk membentak jin. Oh. Bahkan beliau pernah Terus? membentak malaikat. Waduh. Coba bayangin. Nah, kira-kira itu kisahnya siapa? Gak asing ini ceritanya Pak Ustadz. Tadi membentak jin pernah. Hmm. Terus membentak malaikat pernah. Iya. Dia pemberani. Ini ceritanya lagi hits banget pemirsa di rumah. Jangan bilang ceritanya Kang Diki ya, awas aja. Jangan. Diki juga kalau jumpa jin langsung lari Pak Ustadz. Kabur. Ini Diki tahu banget Kinan ceritanya kenal banget. Siapa tuh? Ini Khotob bin Umar. Ya Pak Ustadz. Ya ya. Sebenarnya jawabannya udah benar Pak Ustadz, cuman gimana ya jelasinnya Pak Ustadz ya? Bener ya Pak Ustadz. Aduh. Benar sih benar tapi kebalik. Gimana sih ini suka skip nih pelajaran agama emang Tapi bisa-bisanya. perasaan bener ya. Beda Pak Ustadz. Beda gitu. Jadi yang pertama gimana yaitu sih ini? Umar bin Khattab. Umar bin radhiyallahu Khattab. Ya Allah anhu. beda-beda Ya sedikit ya kebalik Allah. doang Pak Ustadz. Nah, itu katanya saking beraninya bener nggak Pak Ustadz? Dia sampai bisa berani untuk membentak ini loh malaikat atau enggak memarahi jin gitu. Jin, Pak Ustadz. Waduh. Iya, emang betul. Dalam kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab memang pernah membentak jin, setan, malahan setan ketika itu sampai takut ketika melihat Balik. kedatangan Sayyidina Umar seperti itu. Ya. Dikisahkan. Aduh, kayaknya Ya. Kinan juga kalau Kinan aja kalau dibentak sama mama udah aduh takut gitu apalagi ini ya. Heeh. Waduh, Tapi Masya jangan Allah, menamakan mamah jin kan. Wah enggak aduh, mama ini wah keren banget pokoknya. Itu cinta. Itu cinta benar, cinta. Bener banget. Ya, kenapa demikian Sayyidina Umar sampai ditakuti oleh setan? Betul, Ustaz. Sebab Sayyidina Umar dari kalangan sahabat yang memiliki keimanan yang kuat. Masya Makanya Allah. ketika Masya Allah. itu Sayyidina Umar diberi gelar oleh Rasul, diberi gelar sebagai Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu yang artinya pembeda. Jadi pembedanya apa? Daripada memiliki keimanan yang benar-benar kuat. Sehingga dikasih gelar Al-Faruq. Ya seperti itu. Ya. Malahan dalam sebuah hadis dikatakan ketika Kangjeng Nabi lagi duduk, nah di situ ada seorang wanita. Nah, Wow. ketika wanita itu sedang menabuh rebana, gitu kan. Nah, menabuh rebana, padahal yang nabuh rebana itu dibarengi oleh yang namanya setan si wanita itu. Waduh. Nah, ketika datang pertama Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, si wanita itu tetap aja menabuh rebana itu. Nah, ketika datang Sayyidina Umar, langsung si rebana itu dilemparkan oleh wanita itu. Kenapa demikian? Saking bercahayanya itu hatinya Sayyidina Umar karena memiliki keimanan yang benar-benar kuat. Masya gitu. Allah Seperti keren itu. banget. Ya, Aduh. malahan kalau kita baca daripada sejarah ya tentang sejarah Sayyidina Umar itu subhanallah gitu kan. Subhanallah. Sehingga dia sebelum meninggal dia menggantikan khalifah pertama yaitu khalifah Abu Bakar ya. Sehingga diangkat oleh Rasul ya diangkat beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Nah, selanjutnya Sayyidina Umar meninggal ketika di usia 63 tahun. Ketika itu Sayyidina Umar dibunuh, ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang dari golongan Persia seperti itu. Waduh. Ketika dia berangkat, mau berangkat menuju
ke masjid mau melaksanakan sholat subuh, di perjalanan dari belakang dia ditusuk. Gitu kan, ditusuk. Saking apa dia gitu kan, saking bencinya kepada Sayyidina Umar seperti itu. Nah, sampai-sampai sebelum sakaratul maut sampai 3 hari, ya kan? Betul. Sampai 3 hari dia pingsan, lalu sadar lagi, pingsan sadar lagi. Nah, ketika dia mau meninggal, dia bertanya, siapa sih yang menusuk saya dari belakang? Betul, Nah, Ustaz. ada yang menjawab yaitu seseorang yang dari turunan Persia. Malahan dia yang menjawab sambil dia tersenyum, alhamdulillah saya sakaratul maut, saya bisa mati dibunuh oleh seseorang yang mengaku dia itu beriman padahal dia tidak pernah mengerjakan sholat seperti itu. Waduh. Saking apa? Saking soleh-solehnya kan itu Betul. seorang Sayyidina Umar. Betul, Pak Ustadz. Seperti itu. Keren banget ternyata ya Keren, ceritanya Kinan. ya. Wah, Diki baru tahu Umar bin Khattab ini keren Waduh. banget ceritanya. Betul, tapi nih Aduh, apa maaf itu, banget Kinan? nih, bukan Kinan lari dari pertanyaan Kang Diki nih. Iya. Cuma nih kayaknya permisa di rumah udah pada penasaran. Betul banget, udah banyak banget ini yang masuk. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Udah Boleh bergetar dong terus ini. dibaca dong yang pertama dari Boleh dong, siapa Kang Kinan. Diki? Di sini katanya dari Lisdiani di Bekasi. Wah, jauh. Bekasi loh. Bekasi loh. Heeh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara seorang pemimpin mengelola perbedaan pendapat di antara para anggotanya secara adil? Pertanyaannya bagus loh pertanyaan Betul. Teh Lisdiani ini. Betul. Pak Ustadz, gimana? Ya, baik Teh Lisdiani yang dari Bekasi, memang penerapan daripada pemimpin yang adil itu dari semua kalangan kita harus merangkul gitu. Jadi jangan sampai kita itu pilih bulu gitu kan. Nah, memang kewajiban daripada seorang pemimpin itu merangkul semua pihak, merangkul semua golongan. Jadi jangan sampai ada yang dipilih. Lalu ketika ada sebuah permasalahan, ya kita harus bijak, gitu kan? Menanganinya. Sebagaimana dalam firman Allah dikatakan, wasawirhum fil amri watawakal Allah, gitu kan? Wasawirhum, dan bermusyawarahlah kalian. Terus faida ajamta, ketika kita membahas sebuah permasalahan itu, watawakal Allah, dan tanamkanlah ketawakalan kita kepada Allah. Pertama wasyawirhum, gitu. Tanamkanlah kita senantiasa ketika ada permasalahan, senantiasa kita bermusyawarah. Faida ajamta, apa yang kita bahas itu, nah mau sukses atau mau berhasil keputusannya, watawakal Allah, kita senantiasa bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan, yang tadi saya katakan faida ajamta, apa yang kita permasalahkan itu, Allah yang akan memberi keputusan yang tepat seperti itu. Jadi jangan sampai ada pilih bulu seperti itu. Wah, Masya Allah, Kinan. Allah. Ada Semoga siapa lagi nih terjawab kira-kira, ya. Kinan? Nah, Betul. ada lagi nih. Ada lagi. Ada dari Erik di Sumedang. Oh, jauh Waduh, juga pengen ini. tahu nih Pak Erik nih. Aduh, tapi ini lagi bulan puasa malah ngomongin makanan ya Kinan. Aduh, bentar lagi buka puasa. tuh. Keingat tahu Kinan kalau bentar Sumedang lagi. Sumedang ini. Nah, ini nih pertanyaannya Pak Ustadz. Katanya, apakah tanggung jawab pemimpin terhadap kelompok minoritas dalam masyarakat? Ya. Buat siapa tadi yang dari Sumedang? Pak Erik. Pak Erik yang dari Sumedang, insya Allah dari di jiwa kepemimpinan, walaupun itu minoritas ataupun mayoritas, kita berpegang teguh kepada petunjuk Allah dari surat 3 ayat 103. Di situ dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraq. Yang artinya wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian jami'a semuanya, wala tafarraq, dan jangan sampai berpecah belah. Nah, dari dalam sebuah ikatan ya di situ, jadi jangan kita sampai mementingkan mana ini minoritas, mana itu mayoritas. Kalau kita mementingkan sebuah golongan, pasti akan adanya sebuah
kehancuran. Perpecahan. Perpecahan seperti itu. Nah, daripada perpecahan itu maka akan menghasilkan putusnya tali silaturahmi gitu. Harus minjem 100 ini Pak Ustadz. Aduh, biar lancar Biar lancar, silaturahminya biar tak ya. terputus minjem Betul, 100. aduh. Nah, permisa, semoga terjawab ya semua pertanyaan kalian nih. Dan kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan terkait hal-hal yang bersifat keagamaan ataupun sesuai dengan tema yang kita bawakan kali ini, yaitu kepemimpinan dan juga keadilan, boleh banget ya untuk bertanya-tanya ke kita nih di 0813-944-77912. Dan kita seperti biasa akan kembali lagi, namun permisa jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, Pasti berkah.